Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring fisika kita pada bab berikutnya, yaitu tentang medan magnet, kemudian diikuti dengan induksi magnetik. Baiklah, seperti biasa sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa dan dinyamankanlah di situ kondisi belajarnya ya. Jangan lupa untuk membuat catatan ya. Oke. Nah, eh kalian pasti sudah pernah mendengar magnet. Magnet adalah sesuatu yang bisa menarik atau menolak benda lain ya, yang terbuat dari logam, besi seperti itu. Nah, tapi di sini kita cerita namanya medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet atau daerah di sekitar magnet. Ini misalkan magnet, ruang di sekitar magnet ini kita namakan sebagai medan magnet atau medan magnetik ya. Oke, ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnet jika diletakkan benda lain di ruang tersebut. Berarti kalau kita letakkan benda lain di sini, maka benda itu akan terkena pengaruh magnet yang ini. Nah, kalian kan sudah mengenali beberapa jenis magnet. Yang pertama, mungkin yang sudah familiar ini magnet batang ya, magnet batang, kemudian nanti juga ada magnet dan lain-lain ya. Nah, magnet batang ini memiliki dua kutub, yaitu kutub utara misalkan kita letakkan di bagian atas dan kutub selatan di bagian bawah. Oke, jadi medan magnetik pada magnet ini arahnya keluar dari kutub utara. Nah, seperti ini, keluar dari kutub utara, nanti kemudian dia masuk lagi dari kutub selatan. Nah, garis-garis inilah yang disebut dengan medan magnetik. Oke, selain dari magnet batang, kalian juga pasti sudah tahu bahwa bumi juga memiliki medan magnet. Contohnya adalah dengan kompas. Nah, kompas itu kan selalu menuju ke arah utara dan selatan bumi ya. Oke, nah itulah salah satu bukti bahwa bumi kita juga memiliki medan magnet. Nah, bagaimanakah arah medan magnetik bumi? Jadi gini, kalau secara peta geografis kan kita tahu bahwa di sebelah sini sebenarnya kutub utara bumi ya kan di atas, dan di bawah sini kalau di peta biasanya kutub selatan bumi. Tetapi untuk kutub magnet bumi ini terbalik. Kutub utara geografis bumi adalah kutub selatan dari medan magnet bumi. Sementara kutub selatan dari geografis bumi merupakan kutub utara dari medan magnet bumi. Jadi, arah medan magnet bumi keluar dari bawah sini atau kita bilang dari kutub selatan geografis bumi gitulah ya. Keluarnya dari sini, nanti dari sini masuknya kayak gitu. Oke, nah di sini kita akan mempelajari induksi magnetik. Sebenarnya induksi magnetik ini sudah pernah kalian pelajari waktu SMP dulu ya, Nanda semuanya. Jadi gini, apabila kalian melilitkan kabel ke paku, lalu kabelnya ini kita hubungkan ke baterai, maka kan arus akan mengalir dari baterai gitu ya kan. Kemudian ini dia mengelilingi di paku dan kembali lagi ke baterai. Ternyata kalau pakunya ini kita dekatkan dengan benda-benda lain, contohnya paku yang kecil ya. Paku yang kecil ini tertarik oleh si paku yang kita lilitkan dengan kabel yang ada arusnya. Nah, apa artinya? Jadi artinya paku ini sekarang sudah bersifat seperti magnet. Nah, padahal kan di sini nggak ada magnetnya. Paku ini awalnya tidak magnet. Kalau baterainya ini kita lepas, kita copot. Nah, ternyata pakunya ini lepas. Artinya paku ini sudah tidak bersifat magnet lagi. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ternyata arus ini juga menghasilkan magnet ya. Jadi kalau arus ini kabel kita lilitkan ke paku yang semula pakunya tidak bersifat magnet, ketika kita hubungkan dengan kabel yang berarus listrik, pakunya sekarang menjadi magnet. Artinya arus bisa menghasilkan medan magnet. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan induksi magnetik. Jadi, tadi gini ceritanya, arus dapat menghasilkan medan magnet atau bisa menjadikan paku
menjadi magnet. Nah, medan magnetik yang dihasilkan oleh arus itulah yang disebut dengan induksi magnetik. Jadi sebenarnya induksi magnetik itu pun juga medan magnet. Bedanya medan magnet adalah medan magnet yang dihasilkan oleh magnet asli, seperti contohnya tadi magnet batang ya, kemudian magnet bumi, itu medan magnet kita sebut. Tapi khusus medan magnet khusus yang dihasilkan oleh arus ya, kita sebutlah namanya dengan induksi magnetik. Intinya gini, kalau secara simbol I menjadi B, arus menjadi medan magnet. Nah, khusus ini namanya induksi magnetik. Oke, mudah-mudahan paham ya Anda semua. Baik, sekarang kita masuk into the real game ya. Inilah sebenarnya yang mau kita pelajari pada hari ini. Induksi magnetik pada kawat lurus yang panjang dan berarus. Misalkan ini adalah kawat ya. Kawat ini dialiri oleh arus, arah arusnya ke atas. Oke, nah berdasarkan hasil eksperimen ternyata di sekitar kawat berarus inilah terjadi induksi magnetik. Nah, yang warna biru ini inilah garis-garis dari induksi magnetik atau medan magnetnya si kawat berarus tadi. Tapi kalau kita arusnya kita cabut, artinya kawat ini tidak berarus lagi, maka induksi magnetiknya nggak ada lagi. Nah, gitulah. Oke, jadi supaya induksi magnetiknya, maka syaratnya si kawat ini harus memiliki arus, simbolnya huruf I, gitu ya. Nah, yang warna biru induksi magnetik kita simbolkan dengan huruf B besar ya. Jadi B besar ini simbol untuk medan magnetik ya, sementara I besar ini simbol untuk kuat arus gitu ya. Oke. Nah, ini bisa kita analogikan dengan aturan tangan kanan namanya. Jadi arus ini yang arahnya ke atas kita samakan dengan arah ibu jari yang sama arahnya ke atas. Ya, ini seperti kalian menggenggam sesuatu. Nah, jadi arah arus dan arah ibu jari ke atas ini sama, maka arah medan magnetnya merupakan arah keempat jari lainnya. Nah, kayak gini. Oke, tangan kanan ya, Anda semuanya, jangan tangan kiri. Nah, atau gini juga bisa kita gambarkan ya. Jadi dia melingkar seperti ini gitu ya kan. Nah, kemudian dari depan ini ke kanan, kemudian masuk ke sana, lalu keluar lagi dan begitulah seterusnya. Kayak gini. Oke. Ya, tetap aturan tangan kanan. Nah, kemudian biasanya sih di soal kertas ini kan bukan, ini kan gini ya, ini kan kertas ya kan, ini kawatnya ini kita cucukkan ke kertas gitu ya. Tapi kalau di soal biasanya ini kertas ya, kawatnya ini bukan kita cucukkan tetapi kita letakkan di atasnya gini. Oke, contohnya gini, ini ada kertas misalkan ya, kertas, baru kawat ini kita taruhkan aja di sini di atas kertasnya ini dan arah arusnya ke atas gitu ya. Maka bagaimanakah arah medan magnetik di sebelah kiri si kawat dan di sebelah kanan si kawat? Oke. Nah, tadi kan arahnya seperti ini ya, aturan tangan kanan, arus ke atas ya, maka ini ibu jari ke atas, maka empat jari lainnya kan berputar seperti ini gitu ya kan. Nah, artinya gini, di sebelah kiri kertas, maka arah medan magnetnya keluar kertas, ya kan? Kan dia mutarnya gini, berarti ini sedang keluar kertas. Oke, mungkin kalian bisa perhatikan ini sekali lagi. Ini kan mutarnya gini ke kanan, dia masuk, lalu dia di sini ke sana ya. Oke, ke arah di sebelah kiri sini dia keluar gitu dan seterusnya berputar-putar. Maka ini kawatnya kita letakkan di kertas. Nah, berarti nanti induksi magnetnya di sebelah kirinya dia keluar kertas, kemudian di sebelah kanannya nanti masuk ke kertas. Dan begitulah dia berputar-putar. Nah, kita punya ketentuan ini untuk arah medan magnet yang keluar kertas. Nah, medan magnet ini adalah besaran vektor ya kan. Maka kita simbolkan dengan kayak gini, X, tanda silang. Kadang-kadang dibaca dengan cross juga ya. Nah, jadi tanda cross inilah sebenarnya menunjukkan kalau di sini ada medan magnet yang arahnya masuk kertas. Oh, yang ini tadi masuk kertas ya, yang X. Kemudian untuk yang arahnya keluar kertas, dia tandanya titik. Nah, keluar kertas dia tandanya di sini titik. Arah B keluar kertas. Oke, berarti di sebelah kiri si kawat dia tandanya titik ya, dot kadang-kadang juga disebut ya, keluar kertas, dan di sebelah kanannya ini
masuk kertas. Nah, gitu ya. Ini supaya lebih simpel aja daripada kita buat gambar panah-panah gini ya kan. Kadang-kadang kan nggak ada yang nggak pandai gambar ya kan. Ada yang malas gambar, ada yang gambarnya terlalu cantik dan tidak ingin sombong. Maka ya kita letakkan aja gambar titik ini. Orang langsung udah tahu ya, para fisikawan udah tahu. Tanda titik ini artinya medan magnet di sebelah kiri si kawat adalah sedang keluar kertas, dan tanda silang ini artinya medan magnet di sebelah kanan si kawat sedang memasuki kertas itu. Baik. Nah, ini rumus medan magnetik yang dihasilkan oleh si kawat berarus tadi. Ya, simbolnya huruf B. B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Oke, mungkin ini ada beberapa besaran yang kalian baru lihat ya. Oke, nah B adalah medan magnet atau induksi magnetik. Ingat ya, sama ya, induksi magnetik dengan medan magnetik ya. Oke, jadi tadi di sebelah kanan medan magnetnya kayak gini masuk ya. Oke, di sebelah kiri dia keluar. Satuannya ada dua, bisa Tesla, ini yang saya buatkan Tesla. Satu lagi Weber per meter. Oke, kemudian di sini ada mu 0. Nah, ini membacanya mu 0. Mu 0 itu apa? Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa. Besarnya berapa? Mu 0 besarnya segini. 4 pi kali 10 pangkat minus 7, satuannya Weber per ampere meter. Lalu ada I. I adalah kuat arus, satuannya ampere per 2 kali pi. Pi ini besarnya masih ingat ya? 3,14 atau 22 per 7. Oke, lalu yang A. A adalah jarak dari kawat ke titik B yang mau kita cari. Nah, ini misalkan kita tarik dari sini kemari, inilah A ya. Oke, nah jadi kan dari rumus ini kita tahu bahwa semakin besar I arusnya, maka semakin besar medan magnetik. Sebaliknya, kalau semakin besar A-nya, jarak kawat ke titik, atau semakin jauh nih si titik yang mau kita lihat, entah di sini, entah di sini, makin besar ini kan. Oke, maka hasil B-nya juga jadi semakin kecil. Nah, apa artinya? Semakin jauh jarak titik yang kita mau ketahui medan magnetnya, maka semakin kecil medan magnetik di tempat itu. Contohnya gini. Nah, dari gambar ini kan ada berapa garis nih? Ada garis yang paling dekat ke kawat, nomor 1, ini ada nomor 2, lapis kedua, lapis ketiga, dan lapis keempat. Maka dari secara gambar, kita tahu bahwa induksi magnetik atau medan magnetik yang paling kuat adalah di lingkaran ini yang pertama. Dan induksi magnetik yang paling lemah adalah di sini yang paling luar. Nah, tadi paling luar. Kenapa ya? Makin jauh berarti semakin kecil medan magnetnya. Oke, kita sekarang mau latihan dulu contoh yang pertama. Kemanakah arah induksi magnetik pada kawat berarus gambar di samping? Jadi ini ada kawat, arusnya ke sebelah kanan. Nah, kita gunakan aturan tangan kanan yang lagi. Nah, kalau gambar tangan kita tadi arusnya ke atas, maka ini kita sesuaikan, arusnya kan ke kanan. Berarti kita putar dong. Seperti ini. Sekarang kan arusnya sudah ke kanan guys ya. Oke, arusnya ke kanan. Nah, berarti kan induksi magnetnya gini tadi ya. Ini kemari, ya kan? Oke, kalau kita gambarkan kira-kira seperti inilah dia. Nah, ini kan dari sini kemari gitu kan. Baru nanti dari sebelah sini dia keluar. Nah, gitu. Oke, dari sebelah sini dia masuk. Oke, nah ini juga begitu. Dari sini ya kan, dia nanti masuk kemari. Berarti di bagian bawahnya kita langsung tahu bagian bawah dari kawat ini adalah medannya masuk. Oke, masuk kan kemudian gini, sep. Nanti dari sini dia keluar. Oke. Nah, daripada repot-repot gambar gini, kita tadi gunakan simbol ya guys ya. Oke, apa tadi simbol untuk masuk dan keluar? Masih ingat ya? Kalau masuk kita gunakan X atau cross, kalau keluar kita gunakan titik atau dot. Nah, gini ya, bagian bawahnya dia masuk dan bagian atasnya dia keluar. Oke, contoh berikutnya adalah pakai rumus. Hitunglah besar induksi magnetik pada suatu titik yang berjarak 300 cm dari suatu penghantar lurus yang sangat panjang dan berarus 6 ampere. Maka dari soal kita langsung tahu yang diketahui pertama arus I 6 ampere, yang kedua A jaraknya 300 cm, diganti ke meter, bagi 100 ya, 3 meter ya kan? Ditanya berapakah B? Jawab. Tadi rumusnya gini ya, B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Nah, ini catat guys ya. Oke, kita masukkan ini angka-angkanya. Mu 0 tadi adalah permeabilitas, besarnya 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Wow, ini salah ketik ini. Ini harusnya pangkat minus 7 di sini ya.
kali I-nya 6 per 2pi kali A-nya 3. Oke, ada yang bisa kita coret? Ada. Ini pi dengan pi kita coret, habis. Lalu ini 2 kali 3 kan 6 ya. Nah, ini 6, berarti 6 yang di atas penyebut dan di pembilang bisa kita habiskan. Nah, berarti tinggal apa nih? B sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Oke, mudah sekali ya. Kalau kalian sudah lupa perkalian seperti ini, coba dibuka-buka buku lagi, bukunya lagi ya, SMP nih. Oke, sekarang kita masuk topik 1B, masih tentang kawat yang lurus berarus, tetapi kawatnya ini tidak sangat panjang. Karena dia tidak sangat panjang, ketika kita tarik garis di ujung kawat bagian atas dan bagian bawah, terhadap titik yang kita ingin ketahui besar induksi magnetnya, maka nanti sudutnya ada theta, kayak gini, theta 1 dan theta 2. Rumusnya jadi seperti ini guys. Nah, mu 0 I per 4 pi A kali cos theta 1 tambah cos theta 2. Kalau tadi kan sangat panjang, karena sangat panjang maka theta 1 dan theta 2-nya itu mendekati 0. Karena mendekati 0, cos 0 kan sama dengan 1 ya. 1 tambah 1 2, nanti 2 sama 4 ini habis, berarti rumusnya jadi seperti tadi lagi. Oke guys, ini keterangannya. Ini enggak saya buat contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu induksi magnetik pada kawat melingkar. Jadi ini ada kawat melingkar, arusnya mengalir dari sebelah sini, kemudian dia kemari, kemari dan kemari, lalu balik lagi dari sisi kiri. Nah, bagaimanakah arah induksi magnetnya? Sebenarnya dari gambar ini sudah kelihatan ya, yang warna biru inilah induksi magnetnya. Artinya kalau arusnya dari sebelah kanan kita buat kayak gini, berarti berputar seperti ini, maka arah induksi magnet di dalam kawat ini ke atas, ya kan? Berarti nanti sebaliknya, kalau arah arusnya dari sebelah kiri si kawat melingkari kemudian balik dari sisi kanan, maka arah induksi magnetnya masuk seperti ini. Oke, tapi pertanyaannya ini kok bisa keluar gitu ya. Nah, misalkan kita ambil contoh ini nih. Nih yang arus yang mau masuk lagi nih dari sebelah kiri nih. Kita buatkan lagi aturan tangan kanannya. Nah, ini sudah pas tangannya ya. Oke, ibu jarinya ke arah sana kan pas ini. Ya kan arah arus arah ibu jari ke sana gitu ya. Maka arah induksi magnetnya gini. Berarti kalau gini kita gambarkan dulu. Udah 17 menit guys. Udah lama ya. Oke, berarti dari sini nanti dia gini kan. Sap. Gitu. Kemudian ini nanti masuk lagi keluar dari dalam. Oke, gitulah ya secara sederhana ya. Oke. Nah, ini kalau tanpa atas, kan tadi arusnya gini ya. Kalau tanpa atas kita lihat dari sini, atas ini, maka kan arah arusnya berputar berlawanan arah jarum jam, guys ya. Nah, induksi magnetnya keluar tadi simbolnya titik saja kita buat ya. Oke. Rumusnya ini, B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2R. Ini keterangannya induksi magnetik, satuannya Tesla atau boleh juga WB per M, Weber per meter. Terus ini mu 0 I, dan ada satu lagi, ini N besar adalah banyak lilitan. Jadi ini kawat kalau kita lilit itu banyak, ya kan? Maka berpengaruh juga. Dan R adalah jari-jari kawat dari tengah ke pinggir ke kawat itu. Oke, baiklah kita lihat contoh soalnya. Ini sebuah kawat yang berbentuk lingkaran terdiri atas 40 lilitan, berarti N-nya 40. Jari-jari lingkaran 10 cm, berarti R sama dengan 10 cm sama dengan 10 pangkat minus 1 meter. Agar induksi magnetik di pusat lingkaran sama dengan 5pi kali 10 pangkat minus 3 Weber per ampere meter. Ini salah satuannya ya. Oke, Weber per meter berarti induksi magnet ya, B. 5pi kali 10 pangkat minus 3. Tentukanlah kuat arus listrik yang mengalir. Berarti kali ini ditanya adalah arus I. Waduh, ini salah lagi nih. Aduh, gimana nih? Siapa yang ngetik nih? Ditanya adalah I. Kalau tadi ditanya B, sekarang I ditanya. Oke, maka kita kotak-katik rumusnya ya. B sama dengan mu 0 IN per 2R. Maka rumus I kali silang ya kan. I sama dengan B kali 2R, 2RB per mu 0 kali N. Nah, kita masukkan angkanya. 2 kali R, R-nya tadi cm ganti ke meter, 10 pangkat minus 1. 2 kali 10 pangkat minus 1 dikali B, B-nya 5pi kali 10 pangkat minus 3 yang ini. Per mu 0 tadi masih ingat ya, 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali N sama dengan 40. Oke, adakah yang bisa kita matikan? Ada dong. Pi dengan pi habis, ya kan? Pi dengan pi habis. Nah, sekarang kita kalikan gini.
Eh, ini kan 2 ini sama 5 belum mati tadi ya. Oke, 2 kali 5 kan 10 ya. 10 kali 10 pangkat minus 1 berarti 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 kali 10 pangkat minus 3 berarti jadi 10 pangkat minus 3. Maka yang bagian atasnya 10 pangkat minus 3 dan bagian bawahnya 4 kali 4 160 kali 10 pangkat minus 7. Oke, kita naikkan ke atas. 10 pangkat minus 7 jadi 10 pangkat 7 dikurang 3 yaitu 10 pangkat 4 dibagi dengan 160. 10 pangkat 4 ini 10.000 bagi 160 hasilnya adalah 62,5 ampere. Berarti I sama dengan 62,5 ampere. Oke, mungkin sampai di sini dulu mengenai materi induksi magnetik. Sebenarnya masih ada dua lagi ya, yaitu pada solenoida dan pada toroida. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.